Etika pendidikan berarti perilaku baik atau buruknya seseorang dalam berupaya merancang atau mengkonsep suatu kegiatan guna mewujudkan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang ada pun salah satu sikap pendidik, yaitu adalah pendidik yang berkomitmen. Komitmen dari seorang guru dalam mengajar merupakan kebulatan tekad guru yang paling utama untuk menunjukkan kesungguhan dan mengarahkan segala kemampuan secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. Adapun aspek yang dilihat dari komitmen ini adalah kepedulian, tanggung jawab, dan loyalitas dalam mengajar. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak sesi wawancara bersama salah satu pendidik yang ada di SMA Negeri 10 Palembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa PLP Mahasiswa FK Unsri, program studi pendidikan ekonomi. Nama saya Suci Permata Indah. Dan nama saya Lutfi Aditya Pak. Hari ini kami izin mewawancarai Bapak ya Pak, dalam rangka memenuhi ujian akhir semester etika pendidik Pak. Oke, langsung saja ya Pak. Jadi berdasarkan pembicaraan kita yang kemarin nih Pak, sangat terlihat bahwa sebagai seorang guru, Bapak ini memiliki sikap seorang pendidik yang berkomitmen. Nah, di mana komitmen dalam mengajar ini merupakan kebulatan tekad guru yang paling utama untuk menunjukkan kesungguhan dan mengarahkan segala kemampuan profesional yang dimiliki untuk melaksanakan tanggung jawab. Nah, jadi pertanyaan pertama Pak, apa nih Pak yang Bapak lakukan untuk dapat menumbuh kembangkan sikap komitmen itu dalam mengemban tanggung jawab sebagai seorang guru? Boleh langsung dijawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Panduwinata. Saya sebagai pengajar di SMA Negeri 10 Palembang. Sedikit saya ceritakan dulu. Saya mengajar di SMA 10 Palembang ini sejak tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang adik-adik tadi, masalah tentang komitmen ya. Komitmen sebagai seorang guru untuk mengembangkan tanggung jawab sebagai seorang guru. Jadi guru itu kan kepanjangan daripada digugu dan ditiru, yang dasarnya kan. Siapa yang menggugunya, siapa yang menirunya, itu peserta didik kita. Jadi sejak awal kita melangkah daripada terjun di dunia pendidikan harus berkomitmen ditiru dan dicontoh oleh anak-anak kita dengan perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, yang mana semuanya itu sedikit banyak akan dicontoh atau ditiru oleh anak-anak didik kita. Karena anak-anak kita ini sangat mudah untuk meniru apa yang dilihat. Makanya sekarang ini kan berkembang namanya ada media pembelajaran itu namanya media audiovisual. Mungkin adik-adik semuanya sudah melihat kondisi kelas di sekolah ini, di mana setiap kelas ada beberapa bagian kelas itu tersedia ada namanya media pembelajaran seperti ada proyektor, kemudian adanya speaker. Itu kan untuk menunjang daripada audiovisual tersebut, media audiovisual tersebut. Jadi untuk berkomitmen daripada pembelajaran tersebut, memang sejak dari awal kita yang terjun dunia pendidikan harus berkomitmen untuk menjadikan dunia pendidikan itu lebih baik dengan dasar yang kita punya, yaitu seperti memberikan ilmu, kemudian mencontohkan perbuatan ataupun perilaku dan sikap kita terhadap peserta didik. Tentunya perilaku yang positif semua. Itu jawabannya pertama dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, ada nggak sih Pak selama pembelajaran berlangsung itu tantangan maupun permasalahan yang Bapak hadapi dalam memegang
komitmen dari seorang guru? Oke, tentunya kan setiap pekerjaan itu kan terkhusus di dunia pendidikan pasti banyak sekali tantangan, ya. Apalagi yang kita hadapi ini manusia-manusia yang berbagai macam latar belakangnya, ya, berbagai macam perilakunya, berbagai macam sikap dan karakternya. Jadi tentulah setiap angkatan ataupun setiap mengajar pasti ada problem yang harus kita selesaikan dan kita hadapi. Tuh. Pasti ada masalahnya. Kalau boleh tahu contohnya masalah itu kayak gimana? Oke. Contohnya saya sesuai dengan pengalaman saya yang paling banyak ya. Yang paling banyak itu anak-anak ini banyak yang kalau tidak sekolah dia tidak pernah mengirim surat ataupun alfa kalau bahasa kita kan tanpa keterangan. Nah ini masalah ini. Sebab di setiap sekolah kan pasti ada peraturan yang mana setiap siswa itu kalau dia tidak hadir tanpa keterangan lebih dari sehari ataupun 2 hari, itu sudah menjadi perhatian dari guru masing-masing dan menjadi perhatian khusus dari wali kelasnya. Ada pengalaman saya waktu itu, ada seorang anak yang tidak pernah hadir tanpa keterangan, dihubungi, kita aktif nomornya, dan kebetulan anak ini anak rantauan, tuh orang tuanya berada di luar kota Palembang, bahkan di luar provinsi Sumatera Selatan. Jadi ketika dia masuk kembali pas waktu mau deket-deket semesteran atau ulangnya. Nah ini problem juga yang bagi wali kelas terutama, bagaimana untuk mengambil tindakan anak yang bermasalah seperti ini. Ada lagi anak-anak yang tasnya ada di kelas, kemudian anaknya nggak ada. Jadi sering terjadi. Kalau bahasa sini dia keliling ke sekolah, ya nggak tahu apa pekerjaannya kan, kawian itu apa tahu. Jadi menyikapi hal tersebut tentunya anak tersebut dipanggil dulu. Kalau dia pun bermasalah dengan kami selaku pengajar, pengajar ketika dalam pelajaran kami, anak tersebut kami panggil dulu, diajak bicara secara persuasif, ya, kemudian kalau sudah diajak secara persuasif, kita berharap mereka ataupun anak tersebut berubah. Kemudian ketika sudah diberikan nasihat tetapi masih saja tidak berubah, berarti anak ini harus dipanggil orang tuanya untuk diajak komunikasi. Tapi yang yang orang tua bersangkutan tentunya lebih diberikan mediasi kepada wali kelas, karena wali kelas itu paling dekatnya dengan wali-wali murid daripada dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Itu cara menghadapi anak-anak yang bermasalah ya terutama. Ada lagi yang masalahnya itu pendekatan, ini masalah pendekatan. Jadi anak-anak itu dalam suasana dalam kelas itu kan macam-macam, ada yang ribut, ada yang sibuk dengan urusannya masing-masing seperti main HP, ngobrol dan lain-lain, sehingga anak tersebut tidak bisa dikontrol. Makanya dari awal itu harus kita punya komitmen tadi. Komitmen yang pertama tadi waktu mengajar itu ini kuncinya. Kunci awal kita biar anak-anak itu kondusif sampai dengan akhir tahun ajaran, ya. Jadi awal kita mengajar itu kita tentukanlah apa yang harus kita bangun untuk anak-anak ini. Apakah kita akan membangun karakter diri kita sebagai karakter yang tegas, atau karakter yang berwibawa, atau karakter sebaliknya, yang mana kita sebagai guru tidak ada wibawa di depan anak-anak, begitu. Mengapa dikatakan tidak ada wibawa? Ya mungkin dari pertama dia mengajar, anak-anak seperti dianggapnya tidak ada gap atau tidak ada jarak, sehingga siswa itu menganggap kita ini sama saja seperti teman-temannya. Jadi
Ya sebenarnya kedekatan guru dan siswa itu boleh-boleh saja, tapi harus dengan catatan harus tetap ada jarak. Karena kalau juga terlalu jauh kan siswa juga merasa segan. Karena zaman sekarang kan tidak berlaku lagi guru dengan siswa itu jaraknya terlalu jauh sebenarnya. Karena kan apalagi sekarang sudah kita ini kurikulum merdeka kan, yang mana dituntut siswa itu harus aktif, terutama berkomunikasi dengan guru. Itu untuk pertanyaan yang kedua menurut saya. Oke, sekarang lanjut ya Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mengembangkan sikap komitmen dari seorang guru. Kemudian Bapak juga tadi sudah menjelaskan apa saja tantangan dan permasalahan yang Bapak hadapi selama mengajar dalam mengemban sikap komitmen ini. Kemudian juga Bapak tadi sudah menjelaskan upaya-upaya apa saja yang Bapak dapat lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sekarang ya Pak, kami kan sebagai calon pendidik nih Pak. Nah, ada nggak sih Pak trik atau tips yang dapat kami lakukan agar kami itu juga bisa dapat memiliki sikap komitmen dari seorang guru ini Pak? Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini, tentunya yang pertama kita harus banyak menguasai yang namanya metode pembelajaran. Karena kalau sudah banyak menguasai metode pembelajaran, tentunya anak-anak didik kita ini kan berbagai macam latar belakang kan. Jadi kalau kita sudah banyak menguasai metode, misalkan metode ini sudah cocok sama mereka, itu metode lain. Itu. Kemudian yang kedua, tindakan kita di kelas, pendekatan. Gimana cara kita mendekat, tindakan kita untuk dekat dengan siswa, tapi dengan catatan harus ada jarak tadi. Bagaimana tindakan kita dengan mereka, apakah dengan menganggap mereka sebagai teman atau sebagai anak sendiri, boleh juga itu, tapi dengan catatan tadi ya, harus ada jarak agar kita sebagai guru tetap di bawah di hadapan anak-anak kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Nah, lingkungan dunia kerja kita, perhatikan itu, harus itu. Lihat dulu apakah lingkungan kita yang toksik apa tidak, apakah lingkungan kita yang positif atau tidak. Nah, pilihlah yang positif pastinya. Misalkan di lingkungan ataupun circle kerjaan kita itu, rekan kerja kita itu ternyata mereka itu positif semua, ya. Kalau menurut kacamata kita misalkan, nah ini harus dipertahankan. Ya. Tapi kalau lingkungan kita toksik, nah ini harus kita jauhkan. Karena sedikit banyak itu mempengaruhi mental kita juga. Itu. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang toksik ataupun orang yang tidak mau maju, ya namanya juga kan di dunia pendidikan kan, di sekolah itu kan tidak banyak juga yang guru-guru muda, ya. Banyak guru-guru yang maaf ngomong itu yang udah mau pensiun, dimana mereka itu kan udah males untuk melek digital misalkan. Kan kalau zaman kita sekarang kan harus mau tak mau, suka tidak suka, harus tuntut untuk maju dan melek era digital ini. Karena kalau kita acuh dengan era digital ini, kita akan ketinggalan pastinya. Apalagi di kurikulum merdeka ini menuntut kita juga untuk menjadi calon guru penggerak, yang mana calon guru penggerak itu banyak berkecimpung di dunia digital. Itu. Jadi yang ketiga itu harus memiliki lingkungan yang sehat, lingkungan yang positif. Karena kalau di lingkungan kita positif, pasti kita juga akan tertular. Sebaliknya, kalau lingkungan kita negatif, lingkungan rekan kerja kita negatif, banyaklah toksiknya, amat kita pasti juga akan tertular juga seperti itu. Kalau menurut saya, ya. Luar biasa sekali Pak, pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak ceritakan benar-benar menginspirasi dan memberikan pengetahuan baru bagi kami calon pendidik yang newbie lah. Nggak terasa juga nih Pak, wawancara ini sudah selesai dan yang terakhir tadi sudah dijawab dengan baik oleh Bapak. Makasih banyak Pak atas informasi yang sudah diberikan, sudah bersedia juga di wawancara yang kami Pak. Makasih banyak. Makasih Pak. Ya, saya juga closing statement ya. Terima kasih juga kepada adik-adik dari
Universitas Sriwijaya yang sudah mempercayai saya untuk menjadikan sebagai narasumber ya, lebih kurang berapa menit ini, 15 menit atau 20 menit ya. Saya juga mohon maaf apabila daripada jawaban saya kurang berkenan di hati adik-adik semuanya, dan saya berdoa kepada semuanya agar ke depan perkuliahan adik-adik semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercepat, diberikan kemudahan, kelancaran, dan dapat syukur-syukur dapat nyambung yang namanya kegiatan PPG, itu juga penting ya. Dan diberikan kesehatan selalu dan diberikan sukses dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.